Anda kembali di One on One pemirsa, kami masih membahas hal yang seru terkait dengan bagaimana kemudian nanti nasib dari beban utang WUS ini bersama dengan anggota Dewan Ekonomi Nasional ada Mas Haryo. Mas Haryo, banyak publik yang menyatakan begitu ya, bahkan membandingkan bagaimana proyek kereta cepat di Indonesia WUS dengan pembangunan Land Bridge 15.000 km ya di Arab Saudi yang justru jauh sekali biayanya dibandingkan dengan Indonesia. Apa sih Mas jawabannya? Karena kemudian kata-kata kalau kami baca begitu ya, komentar netizen bahkan para pakar, pakai ekonom. Ya? Wow, ini katanya proyek ngibul Mas. Ya kan barangnya ada, nggak ngibul lah. Jadi gini kalau saya lihat ya, tadi satu kalau saya tekankan di awal, ya yang proyek yang di Saudi kan sebenarnya itu belum mulai konstruksi secara masif ya. Jadi ya oke, ini mungkin masih di atas kertas gitu ya, angkanya segitu. Karena kita ada nih Mbak, saya bisa kasih contoh perbandingan ya di Amerika Serikat Mbak, di California ya mereka bangun kereta cepat ini udah 18 tahun. Cost-nya tadinya 33 miliar dolar, sekarang udah membengkak jadi 106 miliar dolar, belum selesai-selesai juga. Itu pun yang juga dialami oleh China pada saat membangun kereta ya, di cepat awal pertamanya tadi ya, tadi di jalur awal yang dibangun oleh Tiongkok, Beijing Tianjin, itu cost of run-nya itu double. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya tadi kita membandingkan sesuatu yang oke ini satu ini udah jadi, satu belum. Gitu ya. Bisa aja sih di Saudi nanti lebih kecil, kenapa? Karena satu kalau dia lewat gurun kan nggak ada bebasin lahan dari siapa-siapa. Terus kita bisa nggak perlu pakai jembatan gitu ya, bisa add grade gitu. Itu jauh lebih murah memang. Tapi biaya konstruksinya. Angka anggarannya hampir sama loh, 112 triliun dan juga di kita WUS 113 triliun. Iya. Arab Saudi 1.500 kilometer gitu kan. Itu tadi. Makanya saya bilang kan ini masih perencanaannya mereka ya. Makanya kalau kita lihat kan ini nggak masuk di akal banget, ini kan wah ya kesannya apa kita bego banget gitu ya segini. Tapi tadi kalau kita membandingkan ini sesuatu yang belum jadi gitu ya, masih hitung-hitungan di atas kertas dengan kita yang sudah jadi. Saya juga bisa ngambil contoh tadi di California udah 18 tahun bangun, di Inggris Mbak udah 13 tahun bangun, udah membengkak berkali-kali lipat, belum jadi juga barangnya gitu ya. Tapi tadi bisa aja kalau saya lihat di Saudi akan lebih murah. Kenapa? Tadi kan mereka lewatin gurun, artinya pembebasan lahan nggak perlu, konstruksi pun bisa lebih cepat gitu ya. Dan tadi tidak perlu ada terowongan, tidak perlu ada jembatan yang layang, segala macam. Akan memungkinkan kalau itu akan lebih murah. Tapi apakah tadi perbandingannya seperti itu? Ya saya pribadi nggak bisa menjawab ya. Karena nanti harus dibuktikan ketika sama-sama udah selesai gitu kan. Itu kan lebih fair gitu kan. Ya karena kita semua sepakat dengan mimpi memiliki kereta cepat Indonesia begitu ya, sebagai kalau kita bisa sebutkan kita masih negara berkembang kemudian memiliki kereta cepat itu sebuah impian besar. Kita pun juga ingin meraih itu dan kemudian WUS terjadilah gitu ya, kebanggaan Indonesia. Tapi yang tidak kita sepakati dan bagaimana kemudian perencanaan di awal itu tadi Mas, termasuk juga struktur dari pembiayaan yang banyak pihak yang menyebut cukup agresif, terlalu terburu-buru. Anda menilai seperti apa? Ya kalau saya lihat dulu ada faktor geopolitik ya, bahwa Cina sama Jepang lagi compete nih jualan gitu kan ke Indonesia gitu ya. Cina, Jepang menawarkan 7525, ya Cina mungkin nggak mau kalah gitu ya. Cuma kan ya kita harus pinter-pinter kan. Oke, kalau Cina menawarkannya tadi utangnya ke pemerintah, 100% ditanggung pemerintah, ya ini utangnya ke KCIC dong, joint venture. Anda tanggung 40%, saya tanggung 60% gitu. Kalau ada apa-apa ya kita restru gitu. Ya memang kalau dilihat di Tiongkok ya, kalau saya pelajarin ya, di Tiongkok tadi struktur pendanaan itu memang lebih konservatif. Ada 50-50, beberapa kalau saya lihat ada 75-25 dibalik Mbak. Jadi modalnya itu 75, pinjamannya yang 25 gitu ya. Tapi tadi saya kira ada faktor geopolitik di depan ya, ada kompetisi itu. Tapi all in all ya kalau saya lihat Mbak, oke, ini memang ini ada masalah. Kita harus akui. Kita bisa restrukturisasi dan kita jalankan restrukturisasi ini secara B2B gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara aspek lebih luas Mbak, manfaatnya ya, kemarin saya diupdate udah 12 juta penumpang selama 2 tahun terakhir. Ini sudah jauh, ya kalau kita lihat ya Mbak, memang kalau di targetnya kita dulu sekitar, jadi kan tadi Cina itu di awal 64.000, tapi 2022 ya kita survei lagi lah yang lebih ya kalau saya mau bilang lebih benar atau lebih apa susah, tapi ya kita coba lebih dalam surveinya. Kita turunin angkanya ke
29-31 ribu. Sekarang kan kita 18 ribu, kalau weekend mungkin udah 22-23 ribu gitu ya. Ya memang ini akan butuh waktu untuk sampai ngehit itu. Tapi saya kasih perbandingan ya. Di bulan Agustus Mbak, dalam 1 bulan kereta Wus ini mengangkut 533 ribu penumpang. Kereta Jakarta Semarang, Jakarta Jogja, Jakarta Surabaya kalau digabung itu hanya 44%-nya. Artinya Mbak, ini dinikmati oleh banyak orang. Dulu kalau belum ada Wus, kereta Jakarta-Bandung kita masih pakai Parahyangan gitu ya. Itu penumpangnya sehari mungkin 8.000, 9.000. Terus kemudian kalau weekend mungkin naik ke 10, 11.000 gitu ya. Sekarang weekday saja 17-18 ribu dengan harga tiket yang tadi lebih mahal dibandingkan Parahyangan. Tentunya juga karena datang lebih cepat. Weekend bisa 20-23 ribu. Kalau lagi long holiday, wah itu udah mungkin Mbak juga pernah nyobain gitu pas long holiday ya penuhnya kayak gimana gitu. Jadi ya ini menjadi pilihan buat masyarakat. Oke, kalau yang punya uang mau butuh waktu cepat dia bisa naik Wus. Saya kemarin baru ngobrol sama teman-teman di KCIC bilang, Mas sekarang travel yang dari Bekasi ke Bandung itu ada yang 50.000, 75.000 gitu, gara-gara Wus. Ya banting harga, tapi kan ya bagus buat kita karena itu memberikan pilihan yang lebih banyak buat masyarakat. Oh ya, saya nggak bisa naik Wus. Oh tapi karena ada Wus, tiket travel jadi lebih murah. Ya itu kan ada benefit tidak langsung gitu ya. Terus Mbak bisa lihat dari kalau 12 juta ini tadinya dia harus naik mobil ataupun naik travel, itu kan ada berapa banyak kemacetan, polusi ya. Jadi saya kira dampak ekonominya ada terlihat gitu ya. Jadi kalau ada orang-orang yang menurut saya dulu meragukan, oh ini kita perlu nggak sih ini apa segala macam menyerang Pak Jokowi ya. Kalau saya lihat ya kita coba objektif ngelihat ya ini manfaatnya kelihatan. Dan ini baru tahun kedua. Kita belum ngebayangin kalau ini nanti 10, 20, 30 tahun lagi kan seperti apa. Mungkin Jakarta Bandung udah jadi satu kota yang bergabung Mbak gitu ya. Kita nggak tahu kan. Ini kan megapolitan kan perkembangan Jakarta makin ke arah timur gitu ya. Kalau dulu Pak Bambang Brojo dari Bappenas sempat menyampaikan kajiannya, ya ini mungkin nanti Jakarta Bandung itu akan menjadi satu super megapolitan gitu ya. Jadi karena konektivitas yang terbilang cukup cepat ini. Iya. Dan tadi ya kalau saya lihat yang paling penting saya gitu ya, yang sebagai dulu yang pernah terlibat, kita coba menyelesaikan banyak masalah di Wus bersama teman-teman dari Kementerian BUMN, Perhubungan, Keuangan. Ya Mbak, kita ngeliat, ini ada banyak nih lesson learned gitu, yang kita bisa pakai kalau kita mau membangun Jakarta Surabaya. Gara-gara proyek Wus ini saya ada baca satu buku namanya Mega Project, Mbak. Ini satu profesor di Oxford yang nulis. Menarik nih, dan saya kadang-kadang kalau lagi baca ini suka ketawa-ketawa sendiri. Ini kejadian nih di Wus, gitu, apa yang dia bilang gitu kan. Contohnya gini, dia punya database project-project, mega project yang nilainya billion of US dollar butuh waktu tahunan. Itu cost overrun-nya rata-rata 40%. 40% cost overrun-nya, on average ya. Terus dia bilang, dia membedah kenapa sih ini terjadi gitu ya. Nah salah satu analisisnya adalah, dulu kebanyakan proyek mega project ini yang cost overrun-nya tinggi sekali, itu mereka merencanakan sambil membangun. Ya kan, dia rencanain sambil ngebangun nih, padahal harusnya kita rencanain dulu benar, plannya, pembebasan lahan, pendanaan, nanti strategi konstruksinya, baru kita bangun gitu kan. Nah, banyak proyek-proyek mega project itu terjadi ini paralel gitu. Dan itu yang Anda lihat saat ini di Wus? Ya, waktu di Wus ada lah semacam itu. Tapi kan ya untungnya kalau menurut saya dulu ya koordinasinya berjalan dengan bagus, kerjasama dengan Tiongkok juga bagus, segala macam. Ya kita bisa minimalkan lah cost overrun. Ya itu dia, betapa besar ya biaya di awal, kalau bisa dikatakan struktur pembiayaan yang cukup agresif. Bahkan ada tudingan markup, Mas. Betul tidak sih ini? Ya gini, saya nggak mau ngomong, oh ini ada markup apa enggak. Tapi tadi saya sampaikan ya, perbandingan biaya per kilometer, itu kan kita harus nggak bisa hanya nggak bisa hanya sekarang di Cina angkanya segini 21, kenapa kok kita lebih tinggi? Ya kan kita harus tahu di Cina nggak ada pembebasan lahan, fasosnya dibangun pemerintah gitu, akses jalannya dibangun sediain pemerintah, frekuensi radio komunikasinya dikasih gratis sama pemerintah, pajaknya dia nggak perlu bayar. By the way Mbak, proyek KCIC ini sudah membayar pajak kepada pemerintah. Cukup besar katanya? 9,1 triliun. Terima tahun di depan. Pertama? Ini selama periode konstruksi.
Belum beroperasi aja, Mbak, dia udah bayar 9,1 triliun. Kalau teman-teman KCIC sampaikan, Pak mungkin nanti masih ada 2 triliun lagi karena ada beberapa pembayaran konstruksi yang memang masih harus dilakukan gitu ya. Jadi kadang-kadang iya, kan teman-teman Tiongkok tuh bilang ini sambil bercanda ya, Tok enak banget ya, lu udah dapat nih 9 triliun, kita di sini masih berdarah-darah gitu ya. Ya, tapi ya itu gitu. Karena tadi di Tiongkok mungkin pajaknya semua dibebasin, Mbak. Nggak perlu bayar pajak gitu kan. Dan ini kita ya nggak bisa gitu kan. Di Indonesia kita ada aturan yang harus diikutin. Ini sempat jadi bahan negosiasi. Kita bilang, nggak bisa, ini undang-undang. Anda mau kita minta melanggar undang-undang? Ya nggak mungkin gitu. Ya akhirnya mereka juga mau dan mengerti gitu. Oke, jadi memang banyak sekali pelajaran dari proyek besar WUS ini yang kemudian harus kita pelajari. Meskipun juga bisa dibilang diakui bahkan memang pada saat awal perencanaan cukup agresif, meskipun saat ini kita rasakan betul manfaatnya seperti apa. Pelajaran betul dalam proyek pembangunan kereta cepat. Artinya bagaimana kemudian nasib nanti ini, kereta cepat WUS ini akan diperpanjang sampai Surabaya. Butuh nggak sih Mas kita saat ini? Dalam konteks saat ini ya, dengan beban ekonomi dan juga hutang WUS Jakarta Bandung yang belum kelar. Sesaat lagi jawabnya. Kami kembali untuk Anda.